Hai, kembali lagi di channel Empalme Studio dengan saya Nico. Dan akhirnya inilah video Alien vs Predator part 2, di mana kita akan membahas perbandingan antara laptop dari brand Alienware versus Predator. Di kubu Alien ada Alienware M15R6 melawan kubu Predator, yaitu Predator Helios 300 dengan seri PH31554. Siapakah di antara dua laptop ini yang lebih worth it untuk dibeli di tahun 2022 ini? Yuk, mari kita bahas. Hayo, sebelum dimulai, tulis dong pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Lebih pro kemana nih, tim Alien atau tim Predator? Bagi yang belum nonton review lengkapnya kedua laptop ini, teman-teman bisa cek ya video review kami di sini. Di video perbandingan laptop kali ini, kita akan bagi dengan 3 segmen. Di segmen pertama, itu adalah dari segi harganya. Di segmen kedua, itu dari segi performance. Dan di segmen ketiga, atau yang terakhir, ini adalah dari segi kenyamanan. Teman-teman sudah siap? Yuk, mari kita mulai. Pada segmen ini, jika teman-teman sudah menonton video kami yang part 1, di situ Pak Dev sudah menceritakan kisahnya berapa harga dan kapan saat membeli kedua laptop ini. Harga resmi Alienware M15R6 ini pas pertama kali keluar, itu harganya Rp48.100.000. Dengan harga segitu, kita udah dapat laptop, headset, mouse, dan tasnya. Sedangkan Predator Helios 300 yang seri PH31554 ini, pertama keluar itu harganya dibanderol Rp28.500.000. Dan yang kita dapatkan itu ada laptopnya dan tasnya. Jadi di sini tuh ada perbedaan nih, di kedua laptop ini sebesar Rp19.600.000. Tapi karena waktu kami beli Alienware-nya itu pada saat flash sale, harganya tuh ada diskon dan harganya tuh turun ke Rp30 juta. Berarti saat kami beli tuh perbedaan harganya jadi cuma Rp1.500.000. Dengan perbedaan harga segitu, secara spesifikasi, inilah list spesifikasi yang kami dapatkan dari kedua laptop ini. Nah, di tahun 2021 kemarin, kami di Empalme Studio melihat kalau dari segi harga, saat beli waktu flash sale dan setelah baca list spesifikasi yang ditawarkan, kami menilai kalau laptop Alienware M15R6 ini tuh lebih worth it. Karena hanya dengan tambah Rp1.500.000, selain dapat laptopnya sudah dapat tas, headset, mouse, dan tentu juga prestisnya. Nah, sekarang andai kita beli di tahun 2022 ini. Video ini saya buat sekitar bulan Agustus 2022. Harga resmi Alienware M15R6 sekarang itu, laptopnya saja ya, itu harganya Rp26 juta. Sedangkan Predator Helios 300 dengan seri PH31554 ini harganya di Rp25.800.000. Jadi perbedaan harga laptopnya ini hanya Rp200.000. Beda cuma Rp200.000 sudah dapat laptop dari Mbah Gaming ini. Wah, oke sih, menurut saya udah cukup jelas. Dari segi harga pastilah lebih worth it beli Alienware M15R6 ini. Di segmen ini tentu kalau dibandingkan langsung tidak apple to apple dong ya. Soalnya dari spesifikasi saja sudah terlihat perbedaannya. Walau sudah sama-sama menggunakan Intel i7 11800H dan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 3070, yang Predator Helios 300 ini tuh RAM-nya masih 16GB, sedangkan kalau Alienware itu sudah 32GB. Nah, karena itu, di laptop Predator Helios 300 ini kita upgrade dulu RAM-nya jadi 32GB juga. Sedangkan untuk storage di sini kami tidak fokus ke kapasitasnya, tetapi seberapa cepat SSD yang sudah dipasangkan langsung di kedua laptop ini dari masing-masing pabriknya. Baru nanti secara overall kita lihat hasil skor dari benchmark dan hasil tes saat main game
yang sama di kedua laptop ini. Untuk kecepatan SSD, bisa dilihat kalau Alienware M15R6 ini menggunakan SSD berkapasitas 1 TB, yang speednya itu masih di PCIe Gen 3. Sehingga skornya tuh masih di 3000-an megabit per second, baik untuk saat membaca dan saat menulisnya. Sedangkan di Predator Helios 300 itu sudah menggunakan SSD berkapasitas 512 GB yang speednya masuk ke PCIe Gen 4. Jadi bisa terlihat skornya ada yang tembus sampai 6000-an megabit per second. Hanya kecepatan ini cuma ada di bagian bacanya saja. Sedangkan untuk saat menulis malah speednya tuh jomplang hanya di 1000-an megabit per second. Berikutnya hasil dari Geekbench. Di sini overall terlihat kalau laptop Alienware lebih unggul di semua kategori tesnya. Tapi perbedaannya dengan laptop Predator Helios 300 menurut kami tidak terlalu jauh, khususnya di bagian CPU, baik secara single core maupun multi-core-nya. Jadi untuk prosesor i7 11800 hanya di masing-masing laptop ini sudah oke lah ya. Tapi di bagian GPU atau kartu grafisnya di sini bisa dilihat baik melalui OpenCL dan CUDA, Alienware tuh lebih unggul jauh dari Predator Helios 300 yang dapat tembus ke skor 100 ribuan. Hanya di bagian Vulkan saja yang bisa dibalap sedikit skornya oleh Predator Helios 300. Skor hasil dari Cinebench R23 hampir mirip ya dengan yang Geekbench. Untuk CPU single core-nya tuh tipis sekali perbedaannya. Tapi untuk multi-core-nya, lagi-lagi Alienware M15R6 lebih unggul dari laptop Predator Helios 300. Di benchmark ini kita jalanin dua tes, yaitu Time Spy dan Firestrike. Overall skornya lagi-lagi Alienware M15R6 lebih unggul dari Predator Helios 300. Kemudian untuk hasil dari PC Mark 10, kedua laptop ini skornya juga tipis perbedaannya, walau Alienware masih lebih unggul. Dari hasil ini bisa kita lihat bahwa perbandingan perhitungan skor stress testnya, Alienware M15R6 ini tuh lebih banyak keunggulannya dari Predator Helios 300. Mungkin di sini teman-teman ada yang heran ya, kok performa Predator Helios 300-nya bisa jauh gitu ya perbedaan skornya dengan Alienware M15R6. Kan prosesornya tuh sudah sama, grafisnya juga sudah sama, dan RAM-nya juga katanya sudah di-upgrade biar sama ke 32 GB. Nah, sebenarnya perbedaannya itu ada banyak faktornya. Walau namanya sama, tapi yang bisa saya temukan itu adalah dari kartu grafisnya. Jadi walaupun sama tertulis RTX 3078 GB, tapi maksimal power listrik yang diterima ke masing-masing kartu grafisnya ini tuh berbeda. Di Alienware, itu GPU-nya dapat menerima power listrik maksimal di 130 watt. Sedangkan di Predator Helios ini, maksimal menerima power listriknya itu hanya di 110 watt. Jadi performance grafisnya dari GPU clock, memori, dan bus-nya, Alienware M15R6 ini tuh lebih unggul dibandingkan Predator Helios 300. Perbedaan power listrik di kartu grafis itulah yang menjadi laptop Alienware M15R6 ini dari segi performance unggul di berbagai macam komputasi berat. Misalnya saat render video 4K yang durasinya 1 menit 14 detik, laptop Alienware mampu menyelesaikan di 1 menit 58 detik. Sedangkan di laptop Predator Helios 300 hanya dapat di 2 menit 25 detik. Kemudian kalau di video yang sama kita turunin ke resolusi Full HD, yang Alienware itu mampu mencepat render di 44 detik. Sedangkan Predator Helios di 58 detik. Dari segi layarnya pun juga, walau kedua laptop ini sama-sama resolusi QHD, tapi refresh rate M15R6 ini sudah 240 Hz, sedangkan yang Helios 300 ini hanya di 165 Hz. Jadi di segmen kali ini sudah jelas ya, Alienware M15R6 itu kembali lagi lebih unggul. Tentu tidak hanya secara fungsional saja yang kita nilai di perbandingan pada kedua laptop ini. Di segmen terakhir, seberapa nyaman sih kedua laptop ini saat kita pakai? Apalagi jika menjadi laptop daily driver di setiap pekerjaan kita.
Pertama, yang namanya laptop tidak dipungkiri akan dipakai secara portable. Jadi kedua laptop ini pasti pernah masuk ke dalam tas dan kita bawa keluar. Jadi, berapa bobot beban yang perlu kita angkat untuk membawa laptopnya? Berat laptop Alienware M15R6 dengan chargernya itu totalnya 3,08 kg. Sedangkan di laptop Predator Helios 300 dengan chargernya, total beratnya menjadi 3,01 kg. Berarti dari beban yang diangkat kurang lebih itu sebenarnya sama ya. Tapi ya, kita anggap yang unggul adalah Predator Helios 300. Karena perbedaannya walau tipis, tiap gram itu bernilai gitu. Jadi lebih ringan. Kedua, yang namanya laptop melakukan komputasi berat seperti main game dengan grafik tinggi, edit video yang banyak efeknya, bikin animasi 3 dimensi, atau dipakai untuk live streaming dalam waktu yang cukup lama. Tidak dapat dielak lagi kalau laptopnya itu pasti suhu bodinya akan meningkat. Dan jika laptopnya panas saat dipakai, pasti rasanya tidak nyaman digunakan. Di sini kita cek suhunya saat kedua laptop ini melakukan komputasi berat di ruangan yang sejuk dan kita pasang mode kipasnya di mode yang paling cepat juga. Pada laptop Alienware saat saya tes untuk pemakaian berat sekitar 1,5 jam, itu suhunya bisa naik paling panas di sekitaran 65 derajat bahkan mau sentuh ke 70 derajat Celcius. Sedangkan di laptop Predator Helios 300 dengan waktu yang kurang lebih sama, suhunya tuh naik paling panas di sekitaran 48 derajat Celcius. Berarti di pengetesan ini Predator Helios 300 yang lebih unggul dalam menjaga suhu laptop saat komputasi berat, sekaligus menjadi yang lebih unggul dalam segmen kenyamanan saat menggunakan laptopnya karena tadi lebih ringan dan juga adem. Nah, itu dia tadi hasil perbandingan yang kami temukan saat menggunakan kedua laptop ini. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Mana yang lebih worth it jadinya? Mending laptop gaming Alienware dengan segala prestis dan performa yang ditawarkan, tapi suhunya cepat panas? Atau laptop Predator Helios 300 dengan kemampuan yang masih di bawah Alienware tapi cukup mumpuni di berbagai komputasi berat dan tentunya suhunya tetap adem di pemakaian waktu yang cukup lama. Nanti tulis ya pilihanmu di kolom komentar di bawah. Kalau saya secara pribadi, jika saya suruh pilih mana yang lebih worth it untuk daily driver di pekerjaan saya di antara kedua laptop ini, saya akan memilih Predator Helios 300 ini. Karena saya tuh butuh laptop yang mampu melakukan komputasi berat dan tetap adem digunakan dalam waktu yang lama. Soalnya jika bagian keyboardnya itu agak hangat-hangat panas gitu tuh rasanya udah tidak enak. Dan saya tuh jarang sekali menggunakan keyboard yang terpisah. Karena menurut saya malah ribet kalau misalnya harus dibawa kemana-mana. Ditambah lagi opsi port-portnya di Predator Helios 300 tuh lebih banyak. Dan menurut saya sih lebih banyak opsi tuh lebih menyenangkan aja gitu buat saya, lebih lega lah. Tapi jika saya mau pakai khusus buat main game dengan serius atau live streaming sambil main game berjam-jam, tentu saya lebih prefer Alienware M15R6. Karena dengan laptop yang sama untuk menghandle komputasi berat secara double, udah main game, live streaming lagi. Itu udah pastilah perlu performa yang maksimal. Dan pastinya kalau saya sih kalau main game itu jarang sekali mainnya di luar. Biasanya pasti ada di dalam kamar yang ruangannya sejuk. Terus kalau suhunya panas harusnya udah nggak jadi masalah ya. Soalnya kan ruangannya dingin. Kayak gitu. Nah, sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu terhadap kedua laptop gaming ini. Jika kamu tertarik dengan salah satu laptop ini, seperti biasa, link pembeliannya sudah ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, lalu share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin sedang cari referensi laptop gaming khususnya di antara seri laptop di depan ini. Tidak lupa selalu saya ingatkan untuk subscribe channel M-Falme Studio dan terima kasih sudah menonton sampai sini. Niko undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.